Halo Sobat Tonton dimanapun kamu berada, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas salah satu film thriller yang paling mendebarkan dan penuh dengan plot twist. Ceritanya sangat menarik dan diliputi oleh misteri, jadi jangan lupa siapkan makanan, kemudian duduk manis, simak rangkuman film. Udah siap? Kalau gitu ayo nonton aja. Keluarga Kappa yang terdiri dari seorang ayah bernama Guy, kemudian istrinya Priska, dan kedua anak mereka yaitu Maddox yang berusia 8 tahun, serta Trent yang berusia 6 tahun tiba di sebuah resor mewah untuk berlibur bersama keluarga. Setelah menempati kamar mereka, Trent berteman dengan seorang anak laki-laki bernama Idlib, dan mereka melakukan kegiatan seperti bertanya kepada pengunjung resor lainnya tentang nama dan pekerjaan mereka, dan Idlib menunjukkan kepada Trent sebuah kode khusus untuk mengurangkan pesan. Sementara itu, Guy dan Priska mendiskusikan bahwa ini adalah perjalanan terakhir yang ingin mereka berikan kepada anak-anak mereka sebelum mereka bercerai, yang diperparah dengan kondisi bahwa Priska ternyata menderita tumor perut. Saat sarapan, seorang dokter paruh-baya bernama Charles sedang duduk bersama istrinya yang lebih muda yaitu Crystal, kemudian putrinya Kara, dan juga ibunya Agnes. Di dekat mereka, seorang wanita bernama Patricia mengalami serangan epilepsi. Patricia kejang-kejang dan jatuh di bawah, kemudian dia dibantu oleh Charles, sementara suaminya, Jarin, juga berusaha membantu. Trent juga melihat Idlib karena mereka berencana untuk berkumpul lagi hari itu. Namun manajer resort menyuruhnya untuk meninggalkan daerah tersebut. Kemudian keluarga Kappa, ditambah Charles dan keluarganya, semuanya menaiki mobil van yang membawa mereka ke pantai pribadi. Di sana, Maddox mengenali seorang rapper yaitu Midsize Sedan, yang sebelumnya dia terlihat bersama seorang teman wanitanya bermain-main di pinggir pantai. Kemudian di pantai tersebut anak-anak bermain bersama, sementara orang dewasa bersantai di atas pasir. Kemudian anak-anak perempuan menemukan boneka tua yang terkubur di pasir yang ditinggalkan oleh anak-anak lain sebelum mereka di pantai itu. Trent berenang di dekat sebuah gua ketika tiba-tiba dia menemukan mayat rekan Brendan yang tampaknya tenggelam, temannya Midsize Sedan tadi yang sudah mati. Orang-orang dewasa memeriksa mayat tersebut, sementara Midsize Sedan tadi tiba-tiba mimisan dan dia juga kebingungan dengan penemuan teman wanitanya tadi yang sudah dalam keadaan mati. Charles mencurigai Midsize Sedan melakukan kecurangan atau bahkan dia membunuh wanita itu, meskipun dia bersikeras bahwa tadi wanita itu pergi begitu saja dan tiba-tiba dia tidak kembali. Tidak lama kemudian, Agnes mulai kehabisan nafas sebelum dia akhirnya meninggal dunia. Jarin dan Patricia tiba di pantai, tapi orang-orang yang membawa mereka sudah pergi. Anak-anak juga mulai mengalami sesuatu yang aneh. Brendan menjelaskan kepada orang dewasa bahwa wanita yang bersamanya menderita multiple sclerosis, sedangkan dia menderita hemofilia, yang menjelaskan kenapa dia mimisan terus-menerus. Jarin dan Patricia berbicara dengan Trent dan Maddox yang tiba-tiba tumbuh menjadi pra remaja. Tiba-tiba mereka tumbuh cepat sekali bersama dengan Kara. Beberapa upaya dilakukan untuk meninggalkan pantai, misalnya dengan melewati bebatuan yang menutupi pantai dari luar, tetapi semua orang dewasa yang mencoba melewatinya merasakan pusing di kepala mereka sebelum mereka jatuh dan pingsan. Kemudian akhirnya mereka kembali lagi ke pantai. Mereka juga melihat hal-hal yang tidak biasa, seperti saat Charles menyerang Midsize Sedan dengan pisau. Bekas sobekan luka dari pisau tadi tiba-tiba sembuh dalam hitungan detik saja. Tidak lama kemudian, Brendan menemukan bahwa mayat wanita yang bersama mereka tadi kini telah membusuk dan bahkan tinggal sisa tulang belulangnya saja, hanya dalam hitungan jam, membuat mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di pantai tersebut yang berhubungan dengan waktu. Tiba-tiba tumor di perut Priska mulai menyebabkan rasa sakit dan sangat tak tertahankan. Orang-orang dewasa mencoba menolongnya. Mereka mencoba meraba tumor tersebut pada awalnya dan menggambarkannya sebesar bola golf. Mereka kemudian melakukan operasi untuk mengangkat tumor tersebut, yaitu dengan cara merobek perut Priska dan kemudian mengambil tumor itu, yang kini telah membesar menjadi sebesar buah semangka. Setelah tumor itu diambil dan dikeluarkan, luka di perut Priska tadi sembuh dengan sangat cepat. Kemudian Trent dan Kara semakin menua menjadi remaja atau dewasa muda. Terlebih lagi, Kara entah bagaimana menjadi hamil dan dia sudah hamil 5 bulan dalam hitungan menit saja. Diperkirakan hal itu terjadi setelah berhubungan dengan Trent beberapa menit sebelumnya di dalam tenda. Orang dewasa mempersiapkan kelahiran bayi ini yang terjadi dengan sangat cepat. Namun bayi tersebut meninggal setelah 1 menit karena kurangnya care. Kemudian orang dewasa lainnya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan yang lebih jelas lagi. Tetapi Crystal mengalami proses yang jauh lebih mengerikan daripada yang lain. Kemudian Charles juga seperti itu. Charles mulai kehilangan akal sehatnya karena penyakit yang dideritanya
yaitu skizofrenia, yang membuatnya menusuk Midshaya Sedan tadi hingga Midshaya Sedan mati. Kemudian yang lain mengambil senjatanya sambil mencoba membuat rencana alternatif untuk melarikan diri. Mereka merasa mereka harus meninggalkan pantai itu dengan sangat segera. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melewati bebatuan. Karena itu Jarin mencoba berenang untuk mencari jalan keluar. Dia berenang melawan ombak-ombak yang sangat deras di pantai itu. Sementara itu, Trent dan Maddox menemukan sebuah buku catatan yang ditinggalkan oleh pengunjung sebelumnya dengan nama dan kondisi medis yang tertulis dengan lengkap. Mereka juga melihat apa yang nampaknya seperti orang dari kejauhan yang mengamati mereka dari atas bukit. Maddox berbicara dengan Priska tentang apakah dia dan Guy berpisah atau tidak. Priska mengakui bahwa dia sedang bersama dengan pria lain. Meskipun Priska mencoba menjelaskannya, Maddox marah padanya. Dia pergi ke pantai dan mencoba untuk tegar dan mencari jalan keluar sendiri. Tetapi dia tiba-tiba menemukan tubuh Jarin yang tampaknya telah pingsan, dan karena dia pingsan tenggelam. Jadi Jarin sudah mati. Saat melihat tubuhnya, Patricia menderita kejang-kejang yang sangat fatal. Kara kemudian mati-matian berusaha mencari jalan keluar dan dia mulai memanjat bebatuan untuk mencoba mencapai puncak. Tetapi sebelum dia bisa sampai di atas, dia pingsan, dan karena pingsan tadi dia jatuh hingga mati, meninggalkan Trent yang sangat sedih. Sekarang hari sudah malam, Charles telah menjadi tidak bersemangat, sementara Crystal juga sudah kehilangan akal sehatnya karena kondisi fisiknya yang semakin menua dan semakin menurun. Dia menderita tumbuh punuk kalsium di punggungnya. Kemudian Guy juga kehilangan penglihatannya mulai kabur dan Priska terlihat lebih pucat lagi. Guy dan Priska berbicara tentang orang ketiga di dalam rumah tangga mereka. Dengan Guy mengakui bahwa dia tahu tentang pria itu, tetapi dia hanya diam saja untuk menjaga agar pernikahan mereka tetap berjalan. Tetapi dia juga mengatakan bahwa orang ketiga itu adalah pecundang dan Priska pantas untuk mendapatkan orang yang lebih baik. Charles yang telah kehilangan akal sehatnya kemudian mulai menyerang Guy dan Priska, sementara Trent dan Maddox diserang oleh Crystal saat mereka mencoba menatapnya. Crystal mengikuti Trent dan Maddox yang lari ke dalam gua, dan di gua itu Crystal terjatuh berkali-kali hingga tubuhnya terpelintir dan melengkung ke sudut-sudut yang mengerikan sebelum dia akhirnya meninggal di sana. Crystal tadi tulang-tulangnya patah, tapi karena di pantai itu waktu berjalan sangat cepat, tulang-tulangnya yang patah itu dengan sangat cepat mengeras. Kemudian Guy dan Priska yang diserang oleh Charles. Priska kemudian membalas Charles dengan pisau berkarat yang dia temukan di pantai. Hal ini menyebabkan infeksi yang dengan sangat cepat menyebar ke seluruh tubuh Charles dan akhirnya membunuh Charles. Kemudian keluarga Kappa berkumpul di sekitar api unggun dan pantai. Guy yang sudah tua mengalami kesulitan untuk berbicara dan mengingat banyak hal. Namun pada dasarnya ia mengakui kepada Priska bahwa ia masih mencintainya sesaat sebelum dia meninggal. Kemudian Priska berdiri sejenak. Tak lama kemudian Priska juga kemudian pingsan dan meninggal di sisi Guy. Sementara kedua anak mereka itu berduka atas kepergian kedua orang tua mereka. Di pagi hari, Trent dan Maddox yang kini telah berusia 50-an, Trent menunjukkan sebuah kode yang diberikan Idlib kepadanya. Yang dia pahami dan dia ketahui artinya adalah paman saya tidak suka karang. Kakak beradik ini kemudian menerka-nerka bahwa ini adalah petunjuk rahasia dari Idlib. Mereka mencoba memanfaatkan ini untuk kabur dari pantai tersebut. Mereka melihat terumbu karang di dekat pantai itu dan menyadari bahwa itu pasti adalah jalan keluar bagi mereka. Kemudian keduanya nekat berenang menuju terumbu karang tersebut, tetapi pakaian Maddox tersangkut di salah satu karang. Ketika keduanya tidak muncul kembali, Theo, sang sopir yang mengantar mereka ke pantai tersebut, melaporkan kepada bosnya dari pos pengamatannya di atas bukit yang menghadap ke pantai bahwa semua anggota percobaan nomor 73 telah tewas. Ketika Theo kembali ke resort dan menuju ke area laboratorium, terungkaplah bahwa ternyata resort ini merupakan kedok dari tim peneliti medis bernama Warren and Warren yang memikat orang-orang dengan kondisi medis untuk pergi ke pantai. Mereka memanfaatkan orang-orang ini untuk melakukan uji coba obat-obatan yang dapat menyelamatkan nyawa orang-orang di seluruh dunia. Obat-obatan itu diberikan kepada mereka dalam wujud koktail atau minuman yang disajikan kepada wisatawan tersebut pada saat mereka tiba di sana. Staf dari Warren dan Warren ini mengetahui bahwa pantai ini memiliki semacam kekuatan supranatural yang mungkin dipengaruhi oleh bebatuan yang mistis ini. Efeknya mempercepat proses penuaan sehingga mereka bisa mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk uji coba menjadi hanya 1 hari penuh saja untuk memaksimalkan hasilnya. Mereka percaya bahwa mereka telah menyembuhkan epilepsi Patricia karena ia tidak mengalami kejang-kejang selama 8 jam, yang mana 8 jam di pantai ini setara dengan sekitar 16 tahun lamanya. Kemudian manajer resort dan yang lainnya berusaha memburu korban terbaru mereka lagi sebelum mereka tiba-tiba dihentikan oleh Trent dan Maddox yang telah dewasa, yang
yang berhasil membebaskan diri dari karang. Kemudian Trent menemukan seorang pria yang pernah berbicara dengannya saat Trent masih kecil dan mengetahui bahwa pria tersebut adalah seorang polisi. Kemudian Trent memberikan jurnal yang dia temukan di pantai kepada pria itu yang berisi nama-nama orang hilang dan kondisi medis mereka. Idlib keluar dan dia mengenali Trent bahkan saat Trent sudah menjadi seorang dewasa. Trent dan Maddox mengungkapkan kebenaran kepada semua orang di sana. Ketika semua staf resort menyadari bahwa mereka telah diungkap identitas sebenarnya dan tujuan mereka sebenarnya juga telah diungkap. Tak lama kemudian pihak berwenang datang untuk menangkap semua karyawan resort. Sementara di adegan terakhir, petugas membawa Trent dan Maddox dengan helikopter menjauh dari pulau itu untuk tinggal bersama bibi mereka. Kemudian Trent dan Maddox bertanya-tanya kira-kira apakah bibi mereka siap melihat keponakannya yang sekarang sudah menjadi orang dewasa. Tamat. Baik sobat nonton, tonton juga alur cerita film lain dari channel ini. Kemudian jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Bunyikan loncengnya biar kamu menjadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi.